semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ramadhani. Saya dari kelas 10-11. Di video kali ini saya akan membahas sekilas tentang teori evolusi manusia. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi adalah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usul, keterkaitan, dan lain-lain. Nah, gambar di samping ini, gambar ini menunjukkan sebuah parade nenek moyang kita yang dimana diawali dengan seekor monyet atau kera dan diakhiri dengan sesosok manusia modern. Urutannya adalah yang pertama ada monyet atau kera, yang kedua ada simpanse yang berjalan secara bertatih-tatih, yang ketiga ada kera yang berjalan dengan dua kaki atau bipedal, dan yang keempat ada manusia gua berpostur tegap tetapi agak membungkuk, dan yang kelima, yang terakhir adalah sosok manusia. Teori atau gambar ini dipopulerkan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Charles Robert Darwin, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Darwin, pada tahun 1802 sampai 1882. Ia bermaksud menunjukkan gambar ini agar bahwa manusia itu terbentuk oleh proses yang sangat panjang, jutaan tahun, dan melalui seleksi alam, survival of the fittest, atau yang bisa disebut proses evolusi. Adanya Homo sapiens seperti sekarang ini awalnya berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, Hominidae, bangsa kera dan simpanse, lalu Homo sapiens. Ia pun menuliskan sebuah perjalanan terbentuknya teori ini di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species pada tahun 1859. Namun, di dalam teori Darwin tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju mengatakan bahwa iya benar, manusia itu terbentuk karena proses yang sangat panjang. Temuan fosilnya juga di berbagai tempat di bumi, dan adanya variasi atau kesamaan ciri-ciri anatomis antara kera dan manusia. Mereka yang menganggap teori Darwin ini tidak setuju mengatakan bahwa di dalam teori Darwin ini adanya missing link, mata rantai yang hilang. Dan yang kedua tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga ada dari keilmuan atau sains yang mengatakan tidak ada percampuran antara gen manusia dan kera. Dan ada pula yang meyakini teori kreasionalisme mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba itu karena ciptaan dari Tuhan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang primata sebagai kerabat terdekat manusia. Ahli biologi mengatakan bahwa manusia diklasifikasikan ke dalam ordo atau primat, kelompok mamalia atau jenis binatang menyusui. Yang pertama ada Prosimia, primat yang paling primitif yang bisa ditemukan di Afrika, Madagaskar, Asia Timur, dan Asia Selatan. Bentuknya kecil menyerupai binatang pengerat, berekor, dan berjalan dengan 4 kakinya. Keluarga di dalamnya adalah lemur, loris, dan tersier. Lalu yang kedua ada Anthropoidea, tubuhnya lebih besar, mirip dengan manusia, berjalan dengan 4 kaki, tetapi bisa tegap ketika ingin meraih sesuatu yang ada di atas pohon. Yang termasuk dalam keluarganya adalah Ceboidea, monyet benua baru, Cercopithecodea, monyet benua lama, Hominidae yang dibagi menjadi 3 genus marga. Yang pertama ada Hylobatidae, kera kecil seperti gibbon. Yang kedua ada Pongidae, kera besar seperti simpanse, orang hutan, gorila.
Dan yang terakhir ada hominid, manusia. Perbedaan ciri-ciri fisik antara monyet dan kera. Kalau monyet, dia berjalan dengan 4 kakinya, tetapi kalau kera, dia berjalan dengan 2 kakinya. Nah, oleh karena itu, kera dianggap sebagai kerabat terdekat manusia. Lalu ada pula ciri-ciri yang menonjol antara Anthropoidea dan hominid, yaitu kesamaan perilaku sosialnya, interaksi, komunikasi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.